sampai pada bulan atau minggu lalu berjumlah Rp21.009.000. Kemudian di sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp7.079.000, sehingga semua berjumlah Rp28.088.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp4.113.000, sehingga saldo akhir wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp23.975.000. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian keadaan wakas masjid dari Tiga Ketaran Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat kita mulai, kepada seluruh jamaah yang dari sosok di depan masih kosong untuk maju dipenuhi terlebih dahulu mulai dari sofa paling depan, selanjutnya sofa di belakang yang mengikuti. Adapun bagi jamaah yang berada komunikasi untuk tidak lupa disalat terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun menghilangkan kesukaan kita di dalam menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada beliau terlupa Bapak Ustaz Dr. Miskin Haji Asyari Siraj, disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bila topik berkata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
شكرنا الذي أمرنا بالحق ونهانا عن اتباع الهوى لأن الهوى يضل صاحبه عن الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama, mari kita syukuri nikmat Allah. Kita mari dibimbing oleh Allah dengan iman dan Islam ini, dan setiap Jumat masih diingatkan oleh khotib dengan melaksanakan sholat Jumat ini dengan senantiasa menjaga ketakwaan. Karena itu mohon ngantuknya kayak apa yang disampaikan oleh khotib, menyampaikan pandangan tentang masalah yang sangat penting. Niat kita dari sholat dari rumah untuk sholat Jumat mendengarkan khotbah kayak apapun beratnya untuk menahan ngantuk, silakan untuk dipertahankan waktu yang tidak tahu. Saudaraku, tidak terbatas Allah. Setiap Jumat kita senantiasa diingatkan agar meningkatkan takwa kita. Kenapa kita diingatkan untuk senantiasa meningkatkan? Minimal kita mempertahankan ketakwaan kita ini, karena tuntunan dari Allah hanya takwa inilah yang akan menentukan mulia tidaknya seseorang. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan ilmu yang menentukan mulia sejati, hanya takwa. Kemudian yang kedua, hanya dengan takwa inilah maka manusia akan selamat hidupnya di dunia dan akhirat. Catatan sejarah telah menunjukkan berapa banyak orang yang dahulu karena tidak takwa hidupnya sengsara akan mengalami keadaan. Al-Quran banyak mengungkap antara lain orang yang tidak takwa ketika dia menjabat suatu jabatan. Zaman dulu namanya Fir'aun, jadi raja. Tetapi ketika menduduki jabatan sebagai raja, tidak mendasari jabatan dengan takwa. Akhirnya hancur ditelan oleh samudra. Ada lagi tidak takwa karena sudah dikasih harta yang limpah-limpah, tetapi dengan hartanya dia tidak membawa untuk menuju takwa, justru mengingkari kepada Allah.
Siapa itu? Korun. Korun itu orang yang kaya raya. Bahkan kunci gudangnya aja menurut tata sejarah kalau dibawa oleh 100 ekor unta, kunci gudangnya bukan isi gudangnya, kunci gudangnya dibawa oleh 100 ekor unta yang mampu karena begitu banyaknya harta yang dia miliki, tapi tidak pernah hartanya membawa ketakwaan. Akhirnya hancur ditelan bumi. Bukan korunnya saja, tetapi korun dengan seluruh hartanya habis ludes ditelan bumi. Karena apa? Tidak takwa. Dunia zaman dulu begitu akibatnya kalau hidupnya tidak saling. Kalau sekarang ada kan banyak orang yang diberi ilmu yang tinggi, orang yang punya kedudukan yang tinggi, bahkan menteri agama. Apa? Tidak bisa. Akhirnya silakan Anda kunjungi KPK. Orang yang sekarang masih berikut gara-gara menjabat tidak dengan dasar takwa, mengelola harta tidak dengan takwa, bahkan yang dimakan harta yang haram, harta jamaah haji. Bayangkan kita sekarang masih bergerak di tangan KPK, Menteri Agama yang dimakan harta jamaah. Bayangkan juga siapa yang menderita? Bukan hanya dia yang menderita, seluruh keturunannya dia akan menderita. Sudah kalau anaknya yang masih sekolah di SMA ketemu dengan temannya, tahu bahwa teman-temannya bapaknya lagi mondok pesantren di KPK, lagi masuk pesantren. Pesantren mana di KPK? Ditanya, bapakku di mana? Di pesantren. Betapa malunya si anak itu sampai kapan? Bukan hanya saat ini aja, sampai kapanpun nanti bapak pun pernah jadi tahanan, pernah jadi terganggu. Karena apa? Tidak didasari hidupnya dengan takwa. Jangankan mulia menderita sepanjang hidupnya, gara-gara hidupnya tidak didasari dengan takwa. Itu dunianya begitu. Berdunianya tidak begitu, menderita kayak begitu. Ada seorang putri itu ikut neneknya, seorang anak masih muda, masih anak dia, ikut neneknya. Dia sudah pernah ikut pengajian, kita beli motor, pada nenek ada seorang yang tidak tahu. Karena kita memikirkan masa depan si nenek mereka, dia tidak membeli. Akibatnya apa? Si nenek dibunuh. Yang sampai sekarang masih menunggu keputusan pengadilan masuk penjara berapa. Dan masa depan juga curang. Tidak berada di hidupnya ini, tidak mengisi, tidak menurut jalur yang diberikan oleh Allah yang dunia ini. Makanya tiap hari Jumat takwa. Ini hidup kita ini. Kita pengen hidup kita ini tenang dengan takwa, tenang. Hidup kita akan selamat. Selamat apa? Bukan hanya sekarang, selamat dunia. Kalau dia takwa itu contoh yang penting. Belum nanti di akhir. Di akhir bagaimana kalau orang yang menderita tidak silakan nanti kita surat Al-Zumar sana wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Besok orang yang di dunia kayak begitu, di akhirat apa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Besok orang yang digiring, orang-orang yang tidak takwa Allah
orang kafir digiring sampai pintu neraka. Begitu sampai pintu neraka, kok begitu hebat mendengar gemuruhnya, panasnya api neraka, dia ngeri. Begitu melihat neraka, begitu ngeri, dia takut. Tapi begitu sampai di jurang neraka, makanya kalau neraka masuk ke neraka itu masuk neraka, turun ke neraka, bukan naik ke neraka, turun. Kenapa? Dia takut lihat neraka yang begitu. Akhirnya kalau orang Jawa ngomong dijorokin. Sampai takutnya apa tadi? Jumaroh, wasik di sini artinya jadi didorong, kalau saya dorong aja masuk sendiri, turun. Bapak berikan khalidina fiha. Bahkan malaikat ketika akan mendorong orang-orang yang tidak takwa masuk ke dalam neraka itu, kenapa Anda masuk neraka? Apakah dulu tidak ada peringatan? Tidak ada nasihat? Oh banyak, cuma hati saya yang tidak mau menerima. Silakan. Dan bagaimana orang yang takwa pada Allah? Di dalam surat An-Zumar ayat yang ke-33 ayat yang ke-73 sampai ayat yang ke-75. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Anda orang yang takwa. Kalau orang yang kafir berarti digiring. Karena nggak mau, karena mau ya digiring. Jangan jadi para malaikat. Tapi orang yang takwa sama-sama wasiqal ladzina kafaru itu digiring. Tapi orang yang takwa wasiqal ladzina taqaw. Tapi artinya wasik bagi orang yang takwa bukan digiring, tapi diantarkan. Diantarkan mana? Menuju pintunya surga. Karena orang yang takwa itu sisi Allah orang yang inna akramakum indallahi atqakum, orang yang takwa adalah orang yang paling mulia. Di akhirat juga nanti menjadi orang yang paling mulia, menjadi paling mulia tamunya Allah di surga. Makanya bukan digiring, apa tidak diantarkan, sudah disambut. Karena orang yang takwa itu adalah tamu-tamunya fake Allah. Jalan-jalan ada kondangan mantai yang satu tamu biasa, yang satu fake kan lain. Kalau tamu yang fake baru jauh aja sudah begitu rumahnya itu mobilnya nomornya ini, begitu kontrol dan itu dibuka pintunya. Nanti mau salaman pun jalannya yang ratusan kaki bilang dalam begitu salaman, nanti makannya juga di tempat yang khusus, walaupun yang dimakan sama tapi tempatnya. Tapi orang yang takwa itu besok diapa, disebut oleh mereka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Itu orang-orang yang takwa ditunggu oleh Allah melalui pesuruh-pesuruhnya malaikat. Begitu dia sampai di pintu, dia akan silakan Anda menempatnya, silakan Anda naik ke surga, silakan. Dan di sana apa ucapan kita? Bukan ucapannya Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasyaa. Ucapannya Alhamdulillah, benar apa yang disampaikan oleh Allah ketika aku hidup di dunia. Aku bersyukur karena aku tinggalkan rumah dulu untuk ibadah. Aku tinggalkan segala-galanya semuanya untuk ibadah. Aku punya ilmu yang luas, ilmunya untuk membimbing orang banyak. Aku punya kedudukan tanda tanganku untuk kemaslahatan umat manusia. Aku diganti semuanya, aku tinggalkan rumah tinggal tempat tinggal. Gak ada artinya itu, karena aku sudah ditempatkan surga Jannatul Na'im yang tidak ada hal hukumnya dalam kehidupan dunia. Senikmat-nikmatnya dunia tidak akan ada secuil pun yang bisa menyamai kenikmatan di surga. Siapa itu? Orang yang takwa. Makanya saudaraku,
Salam ibadahnya kali Jumat. Tiap Jumat kita takwa. Diingatkan kadang-kadang seminggu ini takwa, besok lagi menghadapi masalah yang lupa lagi. Minggu ini cuma yang diingatkan lagi Jumat jangan. Begitu insya Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar. Kalau ada susah, gampang menjadi mudah urusannya diurus Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selesai sholat Jumat ini ada oleh kita. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan kita berusaha menjadi orang yang khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik, paling banyak jasanya, manfaatnya bagi orang lain. Mari jadikan sholat Jumat ini kita punya program. Aku menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hartaku, kedudukanku, segala totalitas kehidupanku mudah-mudahan menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Rabbur rahimur warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.